Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kakak menghimbau untuk para orang tua untuk selalu mendampingi adik-adik pada saat mengikuti ibadah online hari ini. Nah, untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak Jessica akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu online, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Coba Mbak Agnes pengen dengar lebih keras lagi. Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangan. Semuanya bersuka cita ya. Yuk kita memuji
memuji Tuhan sambil berolahraga. Yuk kita berdiri, kita naikkan pujian ini sambil pakai gerak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
benar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji juga sudah mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu serta bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi telinga dan juga hati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Ibu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang kamu berkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Senang ya bertemu dengan Bu Erin kembali dalam ibadah online sekolah minggu anak-anak. Nah anak-anak, berapa banyak yang rindu mendengarkan firman Tuhan sih? Wah, semua dari kalian pasti deh rindu ya mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Nah anak-anak, pagi hari ini Bu Erin akan bercerita tentang kebaikan hati orang Samaria. Wow, kebaikannya apa ya? Ayo kita lihat video di bawah ini ya sayang ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya,
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan video yang tadi ada di bawah ya sayang ya. Sekarang, mari anak-anak buka Alkitabnya, kita coba lihat di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Murah hati itu juga bisa berbicara tentang kebaikan anak-anak, kebaikan seseorang kepada orang lain anak-anak ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati seperti orang Samaria. Suatu hari ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini anak-anak orang yang pandai anak-anak ya. Ahli Taurat ini bukan orang yang sembarangan, tapi dia benar-benar pintar. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, aku harus ngapain sih untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan mengatakan apa anak-anak? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Tuhan bertanya kepada ahli Taurat itu. Dan ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya anak-anak ya. Nah, ketika itu anak-anak Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang yang apa anak-anak? Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, tapi di tengah jalan dia dirampok anak-anak. Bahkan dia disakiti sampai badannya luka-luka semua. Tetapi 3 orang yang lewat anak-anak. Yang pertama, tadi kita lihat ya, siapa yang lewat yang pertama? Seorang imam. Seorang imam ini apa anak-anak? Orang yang mengerti firman Tuhan anak-anak ya. Orang yang suka baca Alkitab, suka membaca kitab-kitab perjanjian Allah. Anak-anak ya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika dia melihat orang itu, dia melengos anak-anak, cuma dilihat tok, dan dia berjalan lagi. Nah, anak-anak,
Tidak ada belas kasihan di hatinya untuk orang yang kesusahan tadi, yang hampir mati tadi anak-anak. Terus siapa lagi yang lewat anak-anak? Orang Lewi. Orang Lewi itu kalau zaman dahulu anak-anak, mereka itu mempunyai tugas untuk memuji Tuhan. Seperti singer, seperti song leader, pemain musik. Nah itu kelompok orang Lewi anak-anak. Tapi kira-kira mereka punya hati enggak anak-anak? Untuk orang lain. Dia punya belas kasihan enggak? Tidak anak-anak. Ketika dia melihat orang tersebut, orang yang kesusahan itu, dia hanya lewat dilihat saja, tapi tidak ditolong anak-anak. Lalu datanglah orang ketiga, yaitu orang Samaria anak-anak. Orang Samaria ini tidak dipandang istimewa pada saat itu anak-anak. Bahkan orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap apa anak-anak? Orang jahat. Ya. Nah, seringkali kita menganggap orang itu tidak benar anak-anak. Ya. Kadang itu kita lihat penampilannya ada orang, orang itu. Nah, tapi kita tidak tahu hatinya begitu baik ya anak-anak. Orang Samaria ini tergugah hatinya. Di hatinya ada belas kasihan. Ya ampun, kasihan sekali orang ini. Dibawanya lah orang yang terluka tadi ke penginapan anak-anak, dirawat sampai sembuh. Nah anak-anak, dari sini kita mau belajar ya anak-anak. Milikilah hati yang penuh belas kasihan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Cobalah kita belajar untuk respon, ya, peka dengan sesama kita anak-anak. Kalau ada temanmu yang sakit tanpa disuruh datang, ayo kita berdoa supaya teman kita cepat disembuhkan Tuhan. Ketika kita melihat ada teman yang jatuh, ayo kita bangun sama-sama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka, harus merespon anak-anak. Jangan cuek dengan keadaan kita, jangan cuek dengan lingkungan kita. Tidak boleh anak-anak. Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi anak-anak. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, kita harus juga mengasihi sesama kita anak-anak, ya. Nah, anak-anak ingat, kalau Tuhan sudah mengasihi kalian, kalian juga wajib dan harus mengasihi sesama kalian. Tidak boleh memilih-milih anak-anak, ya. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, ayo kita bantu. Ayo kita tolong sama-sama anak-anak. Karena apa? Karena kita adalah gambaran rupa Tuhan Yesus anak-anak. Dari hidup kita mereka dapat melihat Tuhan Yesus anak-anak. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui sikap kita anak-anak, ya. Nah ayo sekarang kita mau berdoa, mau berkomitmen kepada Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang benar-benar mengasihi sesama kita, hati yang mau menolong sesama kita yang kesusahan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti orang Samaria ini yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, orang dapat melihat Engkau hidup dalam kami dan kami hidup dalam Engkau, dan mereka dapat mengikuti Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka Tuhan sebagai panutan hidup bagi sesama mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Pakai mereka, berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami tutup ibadah online pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tutup bungkus kami beserta seluruh anak-anak kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.